Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you in the good condition. Okay. Firstly, I would like to introduce myself. Kali ini Mister mau memperkenalkan diri sendiri. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah bertemu saya secara langsung di sekolah pada hari Jumat dan Sabtu minggu lalu. Yang belum ketemu, kita berkenalan dulu. Perkenalkan, let me introduce myself. My name is Muhammad Indi Akbar Alfariski. Jadi nama Mister adalah Muhammad Indi Akbar Alfariski. You can call me Mr. Akbar. Ya. When you meet me in the class or in the school area, you can call me Mr. Akbar. And I live with my parents in Niagara Hill, Karangsari. Jadi Mister tinggal di Karangsari dengan orang tua. Oke. Mister juga ada nomor WA jika kalian ingin menghubungi saya untuk menanyakan materi pelajaran bahasa Inggris dan lain-lain. Boleh menghubungi ke nomor 0822 80 80 8482. Oke. Mister di sini menggantikan Ibu Leli, Mem Leli selama kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan, yaitu bulan Oktober, November, Desember itu Mister akan membawakan kelas kalian. Nah, kemarin materi terakhir kita dengan Mem Leli. Masih ingat? Jika kalian lupa, kalau tidak salah materi kalian terakhir itu kalian mempelajari tentang label. Label minuman ataupun label pada produk makanan kemasan. Jadi fungsinya label itu memberikan informasi minuman apa ataupun makanan apa komposisinya ataupun dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Dan pada hari ini we gonna learn the procedural text. Kita hari ini akan mempelajari text procedure atau teks prosedural. Kalau Mister menyebutnya teks prosedur di bahasa Indonesia. Oke. Sebelumnya saya akan mengasih tahu KD. KD di sini. KD-nya yaitu 3.4 dan juga 4.4. Oke. KD 3.4 fungsinya adalah membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi informasi terkait resep makanan dan minuman dan manual pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kompetensi dasar 4.4 yaitu menangkap makna secara non-tekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Itu adalah KD untuk pelajaran kita hari ini. Jadi untuk teks prosedural ini kita akan mempelajari apa definisi dari teks prosedur. The definition of the procedure text. And then we gonna learn the generic structure, of course. Struktur kebahasaan dari teks prosedur. Dan terakhir language feature atau kaidah kebahasaan dari teks prosedural, teks procedure ini. Oke, anak-anak. Sebelum itu, Mister telah membagikan link absen melalui Google Form. Silakan kalian mengisi absennya terlebih dahulu melalui link Google Form yang sudah saya berikan. Ada di komentar WA group. Oke. Dan juga walaupun kita masih zaman pandemi COVID-19, Mister selalu mengingatkan ke kalian agar selalu menaati peraturan pemerintah. Ketika kalian mau keluar rumah ataupun ada urusan di luar, selalu menggunakan masker, taati kebijakan 5M dari pemerintah. Ketika kalian sudah melakukan aktivitas di luar, mungkin aktivitas yang tidak bisa ditinggal, ketika kalian pulang ke rumah jangan lupa mencuci tangan agar keluarga kalian terhindar dari COVID-19. Oke. Selalu semangat walaupun zaman COVID-19 seperti ini. Oke.
Oke, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu definisi dari text procedure. Okay, the procedure text definition. Okay, the definition of procedure text is the text which show how to make something and how to do something with some step in systematic. Nah, jadi pengertiannya itu ialah, nah, text procedure ini mempunyai definisi, yaitu teks yang menunjukkan bagaimana cara kita melakukan sesuatu, atau cara kita membuat sesuatu, atau cara kita memperbaiki sesuatu dengan langkah-langkah yang sudah disusun secara sistematis atau berurutan. Nah, dan text procedure ini ada tujuannya. Nah, tujuannya bagaimana, Mister? Oke, tujuannya itu yaitu untuk tell the readers how to fix something, how to do the something, and how to make something. Ya, jadi tujuannya sangat simpel, yaitu untuk menunjukkan kepada seseorang bagaimana cara kita melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau cara memperbaiki sesuatu, yang pastinya dengan langkah-langkah yang sudah disusun secara berurutan tadi. Oke. Pembahasan kedua ini agak panjang ya. Pembahasan kedua ini generic structure atau struktur kebahasaan dari text procedure. Text prosedur ke bahasa Indonesianya. Jadi text procedure has three structure. Apa saja, Mister? Yang pertama ada aim atau goal, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut tujuan. Terus itu yang kedua itu ada material. Material. Yang ketiga itu ada yang namanya, kalau tidak salah namanya steps, langkah-langkah. Oke, yang pertama tadi dari unsur kebahasaannya, struktur kebahasaannya, goal, aim atau goal atau tujuan ya, arti bahasa Indonesia. Jadi aim atau goal ini tujuan dari procedural text. Biasanya itu adalah judul atau deskripsi apa yang kita harus buat, apa yang kita harus perbaiki, dan juga apa yang harus kita lakukan. Contohnya bagaimana, Mister? Oke, contohnya how to make fried noodle, atau how to fix the computer. Kurang lebih seperti itu. Misal tadi contohnya how to make a noodle. Satu itu termasuk tujuannya bagaimana cara membuat mie. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu ya supaya para pembacanya tahu, oh ini tujuannya untuk membuat mie, cara untuk membuat mie. Oke, kita lanjut ya ke generic structure yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah materials. Materials ini simpelnya yaitu daftar bahan atau alat yang digunakan untuk menyelesaikan itu tadi, aktivitas tadi. Contoh misal kita mau memasak, apa saja yang kita akan butuhkan. Misal kita tadi contohnya masak mie. Contohnya tadi we need the stove, pasti kita butuh panci. And then we need the water, kita membutuhkan air. Dan juga kita perlu mie. Kurang lebih seperti itu. Alatnya tadi adalah panci, the stove, and then the ingredients. I forgot to tell you. Lupa saya memberitahu kalian. Jadi daftar bahan itu bahasa Inggrisnya ingredients. Kalau alat namanya tools. Ingredientsnya apa tadi? Kalau contohnya memasak mie, yang pasti air, pastinya bumbu mie, dan mie instan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan juga Mister,
kan itu kan untuk membuat bahan makanan. Nah, bagaimana kalau kita memperbaiki sesuatu? Nah, dalam pengalaman Mister ada 3 jenis procedure text yang tidak menggunakan material atau alat-alat seperti kita membuat makanan. Apa saja kah itu? Nah, jadi yang pertama kali itu ada procedure text yang menjelaskan instruksi secara manual dan juga sesuatu yang dapat bekerja, mungkin how to turn on the computer, maybe how to use the phone. Nah, bagaimana cara menggunakan handphone, biasanya ada di buku panduan yang biasanya kalian dapat saat membeli handphone ataupun televisi, cara menggunakan televisi biasanya ada di buku panduan contohnya. Nah, yang kedua itu procedural text, yang menjelaskan peraturan bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, contohnya bagaimana ya? Nah, ketika contohnya di pesawat terbang. Di pesawat terbang pasti sebelum kita lepas landas ataupun terbang, para pramugari itu orang-orang dalam pesawat biasanya akan menjelaskan panduan keselamatan penerbangan. Mungkin kalau misalnya terjadi hal-hal darurat, mereka biasanya menjelaskan bagaimana caranya menggunakan pelampung atau bagaimana caranya mereka itu menghadapi situasi darurat. Mungkin pada saat pesawat jatuh itu mereka pramugari itu menyuruh mereka mengikuti panduannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga satu jenis lagi procedure text. Biasanya procedure text yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan. Mungkin agak jarang dengarnya, tapi biasanya kita sometimes mendengarnya atau terkadang mendengarnya. Contohnya bagaimana cara kita senang, langkah-langkah cara kita senang itu bagaimana, terus how to get a boyfriend, maybe cara mendapatkan pacar. Pastinya biasanya itu pokoknya ya itulah untuk mendapatkan pacar, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke struktur kebahasaan yang ketiga, ada yang namanya steps. Step ini artinya langkah-langkah dalam bahasa Indonesianya. Steps. Oke, steps itu langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya bagaimana, Mister? Ini langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contoh yang pertama tadi, kita mau memasak mie. Pasti dijelaskan langkah-langkahnya. Mungkin yang pertama kali isi air dalam panci, kemudian taruh di atas kompor pancinya, dan turn on the stove, hidupkan kompornya, and then boil the water, rebuskan air, dan selanjutnya we put in the noodle, kita memasukkan minyak ke dalam air, and then we wait for about 3 minutes, biasanya 3 minutes to cook the noodles, biasanya 3 menit untuk merebus minyak. If the noodle ready, mix it with the spices. Jadi ketika minyak sudah siap, aduklah dengan bumbunya. And finally the noodle is ready to eat. Minyak sudah siap. Kurang lebih seperti itu contoh dari steps. Terus ada yang namanya language feature dari procedure text tadi. Language feature itu bahasa Indonesianya kaidah kebahasaan atau tata aturan bahasa. Contohnya bagaimana kah, Mister? Oke. Contohnya yang pertama kali, dia menggunakan kalimat simple present tense. Mister yakin kalian sudah mempelajari simple present tense pada saat kalian kelas 7 atau kelas 8. Mister agak lupa, pokoknya seingat saya di sana. Mister sedikit mengingat rumus present tense. Rumus present tense. The formula of present tense. Subject plus to be am is are, and then
verb, not verb, object or complement. That's for nominal formula, and the verbal is subject plus verb 1 or plus s or es plus object or complement. Nah, untuk nominal pasti Mister sudah yakin kalian sudah hafal pasangan subjek dan juga to be-nya. Nah, atau kalian sudah lupa, Mister kasih ingat sedikit. Oke. I pasangannya am, dan juga you subjek you, they, we pasangannya are, and then subjek she, he, it pasangannya is. Nah. Oke. Nah, terus dia untuk language feature yang kedua dari procedure text, kaidah kebahasaan kedua dari procedure text, the procedure text using the imperative verb, atau kata kerja perintah. Bagaimanakah itu? Oke, contoh cut the onion, potong bawang itu. Atau contoh lain, put the noodle when the water, mie-nya ketika airnya sudah mendidih. Oke. Yang kaidah selanjutnya yaitu procedure text ini menggunakan temporal conjunction. Yang manakah contohnya? Contoh katanya. Oke. Contoh katanya ada first, second, then after that, finally. First pertama, second kedua, third ketiga, then artinya selanjutnya, after that artinya selanjutnya juga, dan juga finally yang berarti akhirnya. Dia menggunakan kata conjunction tersebut, temporal conjunction namanya. And the last, dia menggunakan averable phrases. Averable phrases itu dia menyatakan rinci waktu atau tempat. Contohnya seperti contoh yang tadi, yang noodle, put, not put. Okay. After the water boil, put the noodle and wait 3 minutes to cook. Setelah airnya mendidih, masukkan mie-nya dan tunggu selama 3 menit. Yang mana kata ini averable phrases-nya? Kata 3 menit. 3 menit itu rinci waktu untuk memasak mie. Seperti itu adik-adik. Kurang lebihnya. Oke, itu adalah kaidah kebahasaannya tadi. Sekarang Mister contohnya yaitu contohnya seperti ini, ada di PowerPoint Mister. Oke. Itu adalah PowerPoint-nya. Bukan PowerPoint. Tadi seharusnya itu. Oke. How to make fried rice. Contohnya cara membuat nasi goreng. Oke. Contohnya tadi how to make a fried rice. Firstly, there's ingredients. Ada ingredients dan steps. Oke. Tadi kita sudah mempelajari struktur kebahasaannya. Ayo diingat lagi apa struktur kebahasaannya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut generic structure. Generic structure. Mari kita ingat bersama-sama apa itu generic structure dari procedure text. Yang pastinya ada aim atau goal. Yang manakah aim atau goal dari teks ini? Bila kita lihat, ini merupakan how to make a fried rice is the goal. Tujuannya yang mana, Mister? Itu membuat nasi goreng. Tujuan dari teks ini untuk pembaca supaya tahu bagaimana cara membuat nasi goreng. Terus ada kaidah lagi, struktur kebahasaan yang kedua atau generic structure yang kedua dari procedure text. Ada yang namanya ada yang namanya materials. Materials. Yang manakah materialsnya dari teks ini? Kalau kita lihat dari teks ini, ini ingredients. Ingredients atau bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Kita lihat ada 2 cloves of garlic, yang berarti ada 2 siung bawang putih, and then
There's a 2 onion, ada 2 bawang merah. Not bawang merah, bawang. Kalau bawang merah itu shallot, seingat Mister. Selanjutnya ada an egg. Nah, sebuah telur, sebutir telur. And then it say what tablespoon of vegetable oil, 1 sendok makan minyak sayur. And then a plate of rice, sepiring nasi untuk digoreng. Dan juga terakhir ada salt, artinya garam. And itu adalah materials, contoh dari materials. Nah, Mister kasih contohnya dengan penjelasan generic structure and language feature. Oke, generic structure yang ketiga kalau tidak salah namanya steps. Nah, stepsnya yang mana? Ini lihat di PowerPoint ini atau di layar HP kalian. Ada yang katanya first chop the garlic and onion into the small piece. Potong bawang putih dan juga bawang bombay. Biasanya onion itu bawang yang besar itu ke potongan yang kecil. And then second, heat the vegetable oil on the fry pan. Jadi kita panaskan minyaknya di panci penggorengan, bukan panci penggorengan, panci, atau kalau sininya wok, misal wok untuk goreng nasi. And then third, put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil, fry them a while. Jadi langkah ketiga itu, taruhlah bawang yang sudah dipotong tadi ke dalam panci yang sudah dihangatkan minyaknya, dan kemudian goreng mereka sebentar. Terus itu ada yang langkah keempat, add an egg into the pan and stir them. Tambahkan telur dan kita mengaduk telur itu. And then the fifth, put 1 plate of rice, fry and mix them around 3 minutes. Oke. Setelah itu kita menaruh satu piring nasi, dan juga kita harus menggorengnya selama 3 menit. And then 6 steps, add 2 pieces of salt. Oke, 2 jumput garam. And the last step ya. Finally put the fried rice and the plate, and fried rice is ready to serve. Jadi setelah akhirnya nasi goreng taruh di piring dan juga nasi goreng sudah bisa dinikmati. Nah, itu contoh dari steps yang ini, dari kata first and until finally. And then kita mempelajari language feature dari teks ini. Nah, Mister kasih penjelasan language feature-nya juga biar kalian ini paham. Oke, language feature-nya dia menggunakan simple present tense. Di sini ada kalimat simple present tense, yang manakah itu? Oke, kata fried rice is ready to serve. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya yaitu fried rice. Artinya dia tidak ada subjeknya di situ, fried rice. Artinya subjeknya dia ke eat, masuk ke eat ya, tapi diubah jadi fried rice. Terus pasangan eat apa? Pasangan eat-nya to be-nya is. Terus baru objek atau komplement, kalimat penjelasnya ready to serve. Nasi goreng siap untuk disajikan. Nah, itu language feature yang pertama. Yang kedua, dia menggunakan kata perintah ya. Nah, dalam teks ini yang mana coba kalimat perintahnya? Kata kerja perintah maksud saya. Oke. Nah, kata kerja perintahnya itu ada di sini. Put the chopped garlic and onion into the hot vegetable oil. Nah, itu. Potong bawang putih dan bawang bombay. Potong lagi. Put itu masukkan bawang putih dan bawang bombay ke dalam panci yang sudah berisi dengan minyak sayur yang sudah dihangatkan. Nah, seperti itu. Oke. Terus language feature yang ketiga, dia menggunakan kata action verb. Nah, yang manakah kata action verb-nya? Action verb ini seperti ini. Kata put, kata fry,
And then ada kata mix di sini. Nah, di rangka nomor 5 itu put artinya taruh, fry artinya goreng, dan juga mix artinya mengaduk. Artinya kata kerja action itu kata kerja yang melakukan aksi. Nah, yang melakukan aktivitas. Kalau mix pastinya seperti ini, kita mengaduk bahan atau apa. Fry kita menggoreng, untuk kita menaruh. Oke. Terus language feature yang selanjutnya itu use the temporal conjunction. Oke. Temporal conjunction itu penjelasan saya tadi, kata kerja yang menunjukkan apa ya? Langkah-langkahnya coba. Kalau dari teks ini ada kata first, ada kata second. First ini artinya pertama, second artinya kedua, third artinya ketiga, fourth artinya keempat, fifth artinya kelima, sixth, enam, dan finally. Finally itu akhirnya. Sebenarnya dari kata ini boleh diubah dari then atau di sini after that, sama saja. Atau kalau yang mau mengikuti ini tidak masalah, atau bisa juga diubah, misal first chop the garlic and then second hit ini, and nah kalau langkah kedua baru then put the chop garlic. Nah, atau langkah keempat after that eat the add the egg, add an egg. Nah, kurang lebih seperti itu. And then the last, the language feature, use the variable phrases. Variable phrases itu kalau tidak salah kata yang menunjukkan waktu kita melakukan itu. So, contohnya bagaimana ya? Kalau di sini kita lihat ada di langkah kelima, fifth, put one plate of rice and fry and mix them around 3 minutes. Nah, taruh sepiring nasi, gorenglah dan aduk nasi itu selama 3 menit. Kata 3 menit ini yaitu kata yang menunjukkan berapa lama nasi itu digoreng. Oke. Itu tadi materinya, materi dari teks proses. Bagi adik-adik yang masih bingung atau merasa kurang paham dengan materinya, silakan adik-adik bertanya melalui grup WhatsApp, ataupun bisa juga bertanya langsung ke saya melalui WA tadi, ataupun bisa melalui komentar di YouTube. Nah, pada video pembelajaran yang saya bagikan ini di YouTube, di bawah, komentar di bawah, oke? Juga silakan dibaca lagi materi tentang text procedure. Silakan dibaca lagi karena waktu kita terbatas ya. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat dan Sabtu untuk kelas 9 di MTS Negeri 1 Oku. Bawa tugasnya pada hari itu, kumpul ke saya, oke? Dan juga oke, karena waktu kita tidak banyak, nah kita menyimpulkan pelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari text procedure. Kita sudah mempelajari definisinya. Nah, tadi definisinya tadi yaitu teks untuk melakukan sesuatu. Nah, dan juga lain-lain. Terus itu juga ada general structure-nya. Kita sudah mempelajari itu ada 3, yaitu structure, goal, materials, and steps. Tujuan, material itu bahan-bahan, dan juga step langkah-langkah. Dan juga tadi itu kita sudah mempelajari language feature. Language feature-nya ada 6. Ada 6. Yang pertama kali menggunakan present tense ya. Terus menggunakan kata kerja perintah, menggunakan kata kerja aksi, action verb. And then she used the temporal conjunction, and the last is a variable phrases. Itu merupakan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, adik-adik.